Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya buat video yang saya kasih judul Aku Menghapus Dosaku. Dengan apa seseorang bisa menghapus dosa? Pernahkah saudara mendengar bahwa perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk? Amal kebaikan bisa menghapus dosa, menghapus amal keburukan. Pernahkah saudara mendengar perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk? Ini sering sekali kita dengar. Sama halnya kita berkata bahwa saya ini bisa menghapus dosa saya, bisa menghilangkan pelanggaran saya, bisa menghilangkan kelalaian saya dengan saya beramal banyak-banyak. Dengan amal saya, dengan kebaikan yang saya lakukan. No, Bapak Ibu. Hapus noda dosa di masa lalu dengan amal-amal kebaikan, ini hati-hati. Jangan sampai kita ini tertipu. Kalau ini kita katakan bahwa dosa kita masa lalu bisa kita hapus dengan amal kebaikan kita, sama halnya kita berkata bahwa saya bisa mengampuni dosa saya. Nah, kenapa? Karena amal pahala yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaannya adalah amal pahala kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Nah, balas jasa pahala, apakah yang dapat disumbangkan oleh manusia selain dosa dan kenajisannya? Apa Bapak Ibu? Coba saudara lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita ini tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Nah, jangan pernah sekalipun kita terbesit dalam hati dan pikiran kita bahwa dengan kita beramal banyak-banyak, melakukan kebaikan, kita bisa menghapus dosa kita atau kita bisa menyogok Tuhan. Maka apabila kita kini beramal dan memberi zakat dan sedekah, kita sesungguhnya belum melakukan sesuatu yang layak pahala bagi Tuhan. Sebab Bapak Ibu, harta dan keberadaan yang kita nikmati ini semuanya berasal dari Tuhan dan dipercayakan pengelolaannya kepada kita manusia. Maka apabila kita kini beramal dan memberi zakat serta sedekah, kita sesungguhnya belum melakukan sesuatu yang layak bagi Tuhan. Belum. Perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Sekilas kedengarannya bagus, benar, tetapi sesungguhnya tak ada hukum yang demikian di dunia, apalagi hukum Tuhan. Manusia Bapak Ibu mustahil sekali bisa menghapus atau selamatkan dirinya dari sakit, penyakit, dan susah payah kehidupan. Apalagi selamat dari kematian. Coba saudara bandingkan perbuatan baik saudara dengan amal kebaikan Adam. Adam adalah satu manusia yang sangat taat kepada Allah. Semua amal kebaikan Adam lakukan. Tidak pernah Adam melakukan kesalahan dan dosa. Tidak pernah Adam lalai. Tetapi sekali waktu Adam lalai, Adam melakukan kesalahan, dan Adam melakukan dosa. Kenapa saya katakan Adam melakukan dosa? Karena Adam melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Walaupun bukan Adam yang melakukan, tapi istrinya. Lalu kenapa salah Adam? Karena Adam tidak bisa menjaga istrinya, sehingga istrinya lalai dan bisa dikomporin oleh iblis, setan. Mengambil rupa ular, lalu dia datang kepada Hawa dan membujuk Hawa supaya Hawa melakukan apa yang sudah Tuhan larang. Kenapa setan tidak datang kepada Adam? Setan datang kepada Hawa. Karena setan tahu Adam tidak mungkin melakukan itu. Karena Tuhan sendiri yang berkata kepada Adam. Lalu setan mengetahui hal itu, maka dia datang kepada Hawa. Dia tidak datang kepada Adam.
Oleh Adam kena bujuk dan rayuan setan. Akhirnya dia lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan larangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekali dia melakukan pelanggaran, Tuhan tidak pernah melihat kebaikan yang selama ini mereka lakukan. Amal baik, perbuatan baik, pahala yang kita lakukan tidak bisa untuk menyogok Tuhan terhadap pelanggaran yang sudah kita lakukan. Sekali saja kita melakukan pelanggaran, itu Tuhan tidak senang. Dibuktikan dengan keadaan Adam dan Hawa di surga. Sekali mereka melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka berdua? Apakah ketaatan hukum ataupun perbuatan baik saudara melebihi ketaatan Adam di Taman Eden, atau bahasa saudara kita seberang di surga? Nah, Adam sudah taat, hidup kudus 100%, mungkin sudah ratusan tahun hidup Adam di surga. Dan hanya pada hari terakhir dia melanggar hukum, cuma sekali dia melanggar hukum, lalu terusir karena pelanggaran itu. Jadi Bapak Ibu, saudara harus terusir berapa kali dari surga menurut Quran yang saudara imani. Ketika setiap hari saudara melanggar hukum Tuhan, berapa kali saudara harus terusir dari surga menurut kitab suci yang saudara imani? Semua orang itu telah berdosa. Saudara melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Dan upah dosa adalah maut ataupun kematian. Tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 23. Andai kata upah dosa bukan maut, melainkan misalnya hukuman hidup was-was ataupun malang Bapak Ibu, maka boleh jadi kita masih bisa membayar harganya dengan zakat, sedekah, amal, dan lain-lain. Berbuat amal pahala mustahil bisa menghidupkan maut. Perhatikan baik-baik, ya. Berbuat amal pahala mustahil bisa menghidupkan maut. Sama halnya ibarat uang dan kebaikan mustahil bisa membeli nyawa manusia. Nah, seorang ulama ataupun seorang pendeta bisa berpahala 1 juta, tapi tak bisa lepas dari jeratan hukum Tuhan, walau hanya sekali berbuat dosa. Itu sebab Al-Quran berkata sama dengan Alkitab, bahwa semua manusia karena dosanya dipastikan masuk neraka. Nah, di mana tertulis dalam Quran surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, dengan menolak hukum Tuhan sekali saja, maka saudara telah berdosa terhadap keseluruhan hukum Tuhan. Dan upah dosa yang secuil dan upah dosa yang secuil itu tetaplah maut. Karena Tuhan Maha Suci tidak bisa bersekutu dengan secuil pun yang namanya najis. Dosa hanya terhapus oleh tindak pengampunan Tuhan, bukan tindak manusia. Surga itu kudus, sangat kudus, yang mengharuskan penghuninya zero sin, bukan timbang-timbang dosa dan pahala. Lalu dengan dosa yang kecil orang bisa melenggang masuk surga? No, Bapak Ibu. Maka mulai sekarang, kalau ada orang yang berkata bahwa saya bisa masuk surga karena amal kebaikan, apakah yang harus saudara tanyakan kepada orang tersebut, apakah dengan amal kebaikanmu kamu ingin menyogok Tuhan? Terima kasih. Kiranya video ini Bapak Ibu menjadi berkat bagi kita semua. Oh iya Bapak Ibu, saya hari ini bersyukur sekali ya dapat paket. Saya tidak tahu nih apa isinya. Saya dapat paket dari salah satu subscriber di Makassar. Kita akan buka Bapak Ibu. Isinya apa?
Wow. Paket dari subscriber. Haleluya, salib. Ini Bapak Ibu, paketnya ya. Langsung saya pakai. Wah, keren. Terima kasih Bang Saldi yang sudah mengirimkan kepada saya kalung, dan masih ada lagi ya. Wow, batu aki Bapak Ibu. Ini keren sekali batu akinya. Ada 3 batu aki. Nah, Bang Sali tahu ya, kalau saya pencinta aki dan saya selalu berkata bahwa aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Saya akan buka aki saya akan tes aki yang diberikan oleh Bang Saldi. Wow, keren sekali akinya Bang Saldi. Terima kasih banyak. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 juga sangat bagus. Ini aki yang nomor 3. Bang Saldi saya sudah pakai, ini bagus banget ini. Yang ini bagus banget. Oke, saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Saldi yang sudah mengirimkan saya 3 batu aki dan kalung ya, kalung salib. Nah, ada 2 salib yang dikirimkan. Terima kasih banyak Bang Saldi. Tuhan yang membalas kebaikan saudara. Terus dukung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus dukung channel Injil Kabar BKBG dan pelayanan saya, agar banyak jiwa terbuka hati dan pikirannya tentang kebenaran. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa merdeka tanpa kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bismillah Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.